Halo semuanya dan selamat datang di channel kami. Sekelompok domba di kandang sedang menunggu sesuatu, dan mereka tampak gelisah. Mereka mendengar suara yang berat di depan pintu kandang, dan mereka berebut untuk menyelamatkan diri. Sayangnya ada satu domba yang tertinggal, dan dia kemudian pingsan. Di tempat lain, Maria dan Ingvar sedang menikmati makan siang. Mereka tinggal di pedesaan ditemani oleh anjing dan kucing peliharaan mereka. Setiap hari mereka mengurus hewan-hewan yang ada di kandang, dan suatu hari mereka membantu seekor domba melahirkan. Ketika anak domba itu lahir, Maria dan Ingvar tidak percaya apa yang mereka lihat. Sayangnya kita tidak dapat melihat apa yang aneh dengan anak domba itu, tetapi Maria dan Ingvar tampak ingin untuk mengurus anak domba itu. Maria membawa anak domba itu ke dalam rumah, dan mengurusnya seperti anaknya sendiri. Tetapi hal ini mengganggu Ingvar. Dia juga sering melihat Maria menggendong anak domba itu seperti anak manusia, dan hal ini membuat Ingvar menjadi sedih dan menangis. Ketika Maria mengecek kandangnya, ibu domba itu marah melihat Maria karena dia mengambil anaknya, dan ibu domba itu berhasil keluar kandang untuk mencari anaknya. Suatu hari, Maria meninggalkan rumah dan anak domba itu, yang dinamainya Ada. Ketika dia pulang, dia tidak menemukan Ada di sofa, dan bahkan tidak ada di rumah. Mereka panik mencari Ada sampai ke sungai terdekat, dan di sana Maria mendengar suara domba. Maria segera mengecek tempat itu dan dia melihat Ada bersama dengan ibu domba. Ketika Maria menggendongnya, kita dapat melihat kalau Ada memiliki tubuh seperti manusia. Maria dan Ingvar kembali ke rumah, dan ibu domba itu mengikuti mereka, tetapi Maria mengusir ibu domba itu, dan tidak ingin melihat dia lagi. Beberapa tahun kemudian, Ada telah tumbuh besar dan dia sedang menemani Maria memetik bunga. Tidak jauh dari sana, ada mobil yang berhenti dan mengusir seorang pria. Pria misterius tersebut berjalan di padang rumput selama berjam-jam dan mencari pertolongan. Di malam hari, Maria bermimpi buruk. Awalnya dia tidak dapat melihat jelas, tetapi tidak lama dia melihat kawanan domba dengan mata menyala yang menatap dirinya. Mereka tampak marah dan ingin menyerang Maria, dan seketika Maria terbangun dari tidurnya. Dia kemudian mengecek Ada, dan Ada masih ada di tempat tidurnya. Lalu dia mendengar suara domba dari luar, dan ketika dia melihat dari jendela, dia menjadi gelap mata. Dia pergi ke gudang mengambil senapan, dan kemudian mencari asal suara itu. Rupanya itu adalah ibu Ada, dan Maria mengarahkan senapannya, kemudian menembaknya. Dia menarik tubuh domba itu, kemudian mengubur domba itu tidak jauh dari rumahnya. Sementara itu, pria misterius tersebut bersembunyi dan menyaksikan apa yang terjadi. Maria kemudian masuk ke rumah dan membersihkan tubuhnya dari noda tembakan tersebut. Pria misterius itu kemudian masuk ke kandang dan menumpang tidur di sana, dan sekilas dia melihat domba yang berdiri seperti manusia. Tetapi ketika dia membuka matanya, domba tersebut menghilang. Kemudian pria misterius itu pergi ke dalam rumah, dan disambut oleh Ingvar. Rupanya pria itu adalah Peter, kakak dari Ingvar. Mereka duduk bersama, dan Maria memanggil Ada. Ketika Ada muncul, Peter tidak dapat mempercayai matanya, tetapi dia menahan dirinya untuk berkomentar. Siang harinya, Peter membantu Ingvar mengecat rumahnya, dan dia pergi ke dalam untuk mengambil peralatan. Dia mengintip Maria yang sedang mandi bersama Ada, dan Ingvar menyusul ke dalam. Peter bertanya apa yang sedang terjadi di rumah ini, dan Ingvar menjawab kalau mereka bahagia dengan kondisi yang ada sekarang. Di malam hari, Maria mengajak Ada untuk mengucapkan selamat tidur kepada Peter. Peter masih merasa kalau ini tidak benar, jadi dia pun tidak merespon dengan baik. Ingvar melihat raut muka Peter, dan memperingati Peter kalau dia boleh menumpang di rumah ini, tetapi dia harus bisa menerima Ada. Ingvar kemudian bercerita kepada Maria kalau Peter adalah troublemaker dan dia suka terlibat masalah. Keesokan harinya, mereka bertiga mengendarai traktor untuk membajak sawah. Ingvar kemudian menjemput Ada yang sedang bermain dengan anjingnya, dan ketika Ingvar pergi, Peter menggoda Maria. Dia pun juga berkata kalau Ada bukan anak normal, dan hal ini membuat Maria terganggu. Peter pun juga mencoba memberi rumput kepada Ada, dan Ada pun dengan senang memakan rumput itu. Ingvar melihat ulah Peter, dan dia memarahi Peter, serta membawa Ada pergi. Peter tetap berpikir kalau Ada adalah seorang hewan, bukan manusia, jadi di malam hari dia berpikir untuk menculik Ada.
Dia membawa Ada pergi keluar sambil membawa senapan, dan ketika sudah cukup jauh, Peter mengarahkan senapan ke arah Ada. Tetapi ini hanyalah mimpi buruk Maria. Ketika dia bangun, dia tidak melihat Ada, dan dia berpikir mimpinya menjadi kenyataan. Ketika dia mencari di rumah, dia melihat Peter sedang tertidur sambil menggendong Ada, dan dia menjadi lega. Keesokan harinya, Maria sedang mengunjungi kuburan bertuliskan nama Ada. Rupanya Ada adalah nama anak mereka yang telah meninggal, dan bayi domba itu diberi nama yang sama dengan nama mendiang anak mereka. Setelah itu dia kembali berkumpul bersama Peter dan Ingvar. Sejak Peter dapat menerima kehadiran Ada, mereka semakin bahagia, dan menghabiskan waktu bersama. Suatu saat, Ada pergi keluar untuk bermain dengan anjingnya. Dia kemudian bertemu dengan sebuah monster yang bernafas dengan berat, sama seperti makhluk yang mendatangi kandang di awal. Anjing itu mendekati makhluk tersebut, sementara Ada pergi kabur dari sana. Dia kemudian melihat ke kaca, dan mengetahui kemiripan dengan makhluk tersebut. Tetapi dia diam saja, dan tidak berani mengatakan hal ini kepada Ingvar dan Maria. Keesokan harinya, Maria dan Peter sedang mengobrol bersama. Peter menjadi semakin ramah kepada Maria dan menyentuh Maria, tetapi Maria lagi-lagi menolak godaan Peter. Peter kemudian mengancam Maria bahwa dia melihat Maria membunuh ibu kandung Ada, dan meminta Maria menuruti permintaannya. Maria merasa terpojok, jadi dia pun mengikuti permintaan Peter. Dia mengajak Peter ke kamar dan menciumnya, tetapi kemudian dia mendorong Peter ke gudang dan menguncinya di sana. Setelah itu, Maria bermain piano di waktu senggangnya, dan dia mendengar suara aneh dari luar. Jadi dia mengunci pintunya, tetapi di kejauhan, anjingnya telah mati. Dia kemudian mengecek Ingvar dan Ada, dan setelah mencium Ada, dia membuka kunci gudang Peter, dan mengajak dia pergi. Setelah berkendara cukup lama, Maria berkata kalau Ada adalah orang yang spesial di hati Maria, dan meminta Peter untuk pergi dari rumah mereka. Maria ternyata mengantar Peter ke halte bis, dan Peter pun mengerti akan kebahagiaan mereka, jadi mereka berpelukan kemudian dia naik ke bis tersebut. Di rumah, Ingvar mengajak Ada untuk memperbaiki traktor mereka, tetapi Ingvar tidak berhasil memperbaiki traktor tersebut dan berjalan pulang ke rumah. Maria pun juga tiba tidak lama kemudian, tetapi tidak menemukan mereka berdua. Dia tiba-tiba mendengar suara senapan, dan Maria menjadi panik. Ingvar telah menjadi korban senapan dan berdarah hingga mati, dan pelakunya adalah makhluk manusia domba, dan dia balas dendam karena Maria membunuh istrinya. Ada menjadi sedih dan memeluk Ingvar, tetapi makhluk itu menarik Ada dan membawa dia pergi. Maria tiba di sana, tetapi dia hanya melihat suaminya yang telah meninggal. Sejak saat itu, dia tidak pernah melihat Ada lagi.